Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Krisnogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan ketika Lembu Soro sedang bersitegang dengan Aryo Saroko, tiba-tiba terjadi keributan di alun-alun Banyu Biru. Ternyata rakyat Banyu Biru berbondong-bondong ingin mengetahui Aryo Saroko. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Lembu Soro terdiam. Ia menjadi benar-benar ngeri menghadapi keadaan golongan hitam dengan ganasnya telah melanda Pamingit. Sekarang rakyat Banyu Biru seperti orang mabuk berbondong-bondong datang untuk melihat Aryo Saroko. "Aryo," kata Ki Ageng Suro Dipoyono, "hanya kau yang mampu menenangkan mereka. Pergilah kepada mereka dan berjanjilah bahwa kau akan menunda persoalan sampai pamanmu dengan orang-orang golongan hitam itu selesai." Kembali Aryo Saroko ragu, namun sekali lagi ia melihat gurunya menganggukkan kepala. Maka Aryo pun menjawab, "Baiklah Eyang, aku percaya kepadamu," kakeknya berkata seterusnya. Lalu kepada Maiso Jenar ia berkata, "Apalagi kepada Anggir Maiso Jenar sebagai penerus perguruan Pengging yang terkenal. Aku percaya kepada Anggir seperti aku percaya kepada setiap kata yang diucapkan oleh Ki Ageng Pengging Sepuh." Maiso Jenar sadar bahwa kata-kata itu sama sekali bukanlah pujian, tapi baginya Ki Ageng Suro Dipoyono menyatakan permintaannya yang sedalam-dalamnya supaya ia dapat mengendalikan Aryo Saroko. Namun demikian ia menjawab, "Mudah-mudahan aku dapat menjunjung kepercayaan itu." Kemudian kepada Lembu Soro ia berkata, "Kau dapat pergi dengan tenang, Lembu Soro. Anggaplah bahwa di Banyu Biru sekarang tidak ada persoalan apapun. Dengan demikian kau dapat mencurahkan segenap perhatianmu pada tanahmu." Lembu Soro masih ragu. Baginya sebenarnya akan sama saja akibatnya. Dalam keadaan payah, ia masih harus menghadapi lawan lain. Tapi akhirnya ia benar-benar mengharap agar Aryo menunda tuntutannya sampai ia dapat menyegarkan laskarnya kembali. Ketika di luar suara rakyat Banyu Biru seolah-olah hendak membelah langit, maka sekali lagi Ki Ageng Suro Dipoyono berkata kepada Aryo, "Aryo, tenangkan mereka. Syukurlah kalau mereka mau kau minta pulang ke rumah masing-masing supaya tidak menambah beban pembicaraan kita di sini. Sementara itu biarlah pamanmu dan adikmu Sawung Sariti mempersiapkan keberangkatannya." Aryo mungkuk hormat, kemudian ia melangkah ke Regol halaman diikuti oleh Monomerto, Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro. Demikian ia sampai depan Regol, terdengarlah suara rakyat Banyu Biru itu, "Itukah Aryo Saroko? Itukah?" Kemudian suara itu menjadi semakin riuh. Akhirnya meledaklah suara mereka, "Aryo Saroko! Aryo Saroko!" Kemudian Aryo berdiri di atas sebuah dingklik kayu. Mula-mula yang menyentuh perasaannya adalah keharuan yang mendalam. Untuk sesaat ia tak dapat berkata sepatah kata pun, seolah-olah lidahnya menjadi keluh. Baru kemudian ia berkata, "Berbahagialah aku karena kesempatan yang aku peroleh berhadapan muka dengan rakyat Banyu Biru yang setia." Suara rakyat itu semakin menggemuruh seperti lebah berpindah sarang. Aryo Saroko mengangkat tangannya, suara itu pun menjadi semakin berkurang dan akhirnya hilang sama sekali. Para pengawal masih saja berdiri rapat dengan ujung senjata yang rapat pula. "Aku datang kembali ke Banyu Biru karena rinduku kepada kampung halaman dan kepada kalian,"
sambung Arya Saloka. Suaranya terputus oleh tepuk tangan gemuruh. Tetapi, sambung Arya Saloka, maafkanlah bahwa aku belum mempunyai banyak waktu untuk menyambut kalian dengan tanggapan yang lebih baik. Karena itu aku janjikan, lain kali aku akan menerima kalian, seluruh rakyat Banyu Biru di alun-alun ini. Sekarang setelah terpenuhi permintaan kalian, berhadapan muka dengan aku harap kalian sudi meninggalkan tempat ini, kembali ke tempat kalian masing-masing. Rakyat Banyu Biru menjadi kecewa. Mereka ingin mendengar kabar apakah yang telah terjadi di dalam lingkaran dinding rumah itu. Mereka ingin mendengar apakah Ki Ageng Lembusura masih akan tetap menguasai Banyu Biru. Namun sekali lagi Arya minta mereka untuk bubar. Dengan janji cepat-cepatnya ia akan memberikan kabar itu kepada rakyat Banyu Biru. Sehingga dengan demikian, meskipun hati mereka belum lapang seperti harapan mereka, namun setidak-tidaknya mereka telah bertemu dengan anak muda yang mereka rindukan, yang telah mereka dengar kehadirannya dari Iro, yang sengaja menyebar kabar kedatangan Arya Saloka. Ketika rakyat yang berjalan itu telah surut dan semakin lama semakin hilang, maka siaplah Lembusura beserta putranya Sawung Sariti. Beberapa orang berkuda telah disebar untuk menarik pasukan Pamingit dari perbatasan. Penarikan itu disambut dengan berbagai pertanyaan di dalam hati. Mula-mula mereka yang menyandang senjata karena gemerincingnya uang merasa berbahagia sekali ketika mereka mendengar bahwa pasukan itu ditarik dari garis pertempuran. Sebab mereka memang sama sekali tidak mengharapkan darah mereka menetes, menyiram tanah yang tak memberikan harapan apapun bagi mereka. Dengan demikian mereka mengharap untuk dapat segera bertemu dengan anak istrinya, atau dengan kekasihnya, atau dengan orang tua mereka yang telah pikun dan meletakkan harapan mereka kepada anak-anaknya. Tapi ketika mereka mendengar kabar bahwa mereka harus berhadapan dengan golongan hitam lebih dahulu, mereka menjadi kecewa. Bagi mereka orang-orang golongan hitam pasti akan jauh lebih buas dan biadab daripada orang-orang Banyu Biru. Tetapi ketika mereka teringat anak istri mereka, sawah dan ladang di mana mereka meletakkan harapan mereka untuk memberi anak-anak mereka makan, maka tiba-tiba timbullah semangat mereka. Terasalah perbedaan tanggapan bahwa mereka akan lebih ikhlas berkorban apabila mereka mempertahankan sawah ladang mereka daripada mereka harus merampas sawah ladang orang lain. Di alun-alun Banyu Biru mereka berkumpul. Di hadapan mereka Ki Ageng Suradipoyono berkata, "Rakyat Pamingit yang berani, kenanglah masa-masa orang tuamu dahulu menempa tanah ini menjadi tanah perdikan seperti yang kalian miliki ini. Karena itu pertahankan tanah itu, rakyat Pamingit, bagian dari tanah perdikan yang semula bernama Pangrantunan. Pasti akan tetap berdarah jantan. Orang-orang golongan hitam bukanlah hantu yang harus kita takuti, tapi mereka adalah setan-setan yang harus kita musnahkan. Masa depan tanah kalian berada dalam genggaman kalian." Orang yang semula ragu-ragu hatinya kini menjadi teguh. Kalau ada di antara orang-orang Laskar Pamingit itu orang Pangrantunan, maka mereka pun masih teringat beberapa tahun yang lampau. Beberapa orang bawahan Simorudro selalu datang menarik tanda penungkul pada mereka. Mereka tak dapat berbuat sesuatu sebab tanah itu telah digadaikan oleh Lembusura. Tapi sejak dua orang Lembusura terbunuh, berbedalah keadaannya, apalagi kemudian terjadi perubahan perhubungan antara Ki Ageng Lembusura dan Simorudro. Apalagi peninggal Simorudro muda suami istri, sehingga gadai tanah itu dicabut. Kini mereka harus berhadapan dengan golongan hitam itu. Bekal dendam yang ada dalam dada mereka telah menyalakan semangat mereka untuk menumpas golongan hitam itu habis-habisan. Meskipun ada di antara Laskar Pamingit yang pernah mengalami suatu masa di mana mereka harus bekerja bersama dengan Laskar Hitam itu,
Ketika matahari telah memanjat semakin tinggi di kaki langit, terdengarlah bunyi sangkakala seperti air mengalir. Laskar Pamingit bergerak, meninggalkan alun-alun Banyu Biru kembali ke kampung halaman untuk mempertahankan tanah mereka dari terkaman orang-orang yang tergabung dalam suatu lingkaran hitam yang berhati gelap. Ki Ageng Lembusura dan Sawung Sariti dengan kuda masing-masing berjalan di ujung pasukan. Di belakangnya berjalan dengan tekad yang bulat pemimpin pengawal kepala daerah perdikan itu, Wulungan. Seterusnya beberapa orang pilihan yang gabung dalam laskar pengawal itu. Barulah kemudian berbaris membujur ke belakang kelompok-kelompok laskar Pamingit. Benarnya Lembusura pun mempunyai beberapa orang pilihan yang dapat membantunya menghadapi tokoh-tokoh hitam. Selain Wulungan, di dalam laskar Pamingit terdapat orang-orang yang setingkat Galunggung, Melat Ireng Pakuwon, Sampir, dan beberapa orang lainnya. Mereka mendapat tugas untuk mengawasi laskar Pamingit, memimpin mereka dan mengolah mereka, di samping Lembusura dan Sawung Sariti sendiri. Pada merekalah Lembusura meletakkan harapannya atas laskarnya. Namun demikian, di sepanjang perjalanan itu, kepada Ki Ageng Lembusura dan Sawung Sariti selalu dikejar-kejar oleh berbagai persoalan. Selain perasaan marah yang membakar dadanya, melontar pula kecemasan di hatinya. Siapa sajakah yang turut serta dalam laskar yang menduduki Pamingit itu? Yang sudah jelas baginya adalah Joko Soko dari Nusa Kambangan. Betapa bencinya ia kepada bajak laut yang gila itu. Kalau saja tak ada gerombolan lain yang membantunya, maka ia yakin bahwa Joko Soko bukanlah beban yang terlalu berat baginya. Ia yakin bahwa jumlah laskarnya akan terlampau besar untuk menghadapi ular laut. Tetapi adakah gurunya ikut serta? Nama Nagoposo adalah nama yang cukup menggetarkan. Meskipun nama itu telah lama tenggelam, namun setiap orang tahu bahwa Joko Soko adalah murid dari bajak tua yang terkenal dengan nama ilmunya yang mengerikan, Nagoposo. Apalagi kalau golongan hitam yang lain ikut serta mengambil bagian dalam penyerbuan itu, maka pekerjaannya akan menjadi berat sekali. Di dalam laskarnya tak seorang pun yang akan dapat berhadapan seorang lawan seorang dengan Nagoposo. Kalau benar orang itu ada, ia sendiri harus menghadapinya dengan bantuan 10 atau 20 orang bersama-sama. Bahkan mungkin ia memerlukan lebih dari 50 orang, sedang yang separuhnya pasti akan binasa. Bahkan mungkin dirinya pun akan binasa. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba terasa betapa kecil kekuatan Lembusura kini. Kalau saja kakaknya Gajah Soro ada, kalau saja ayahnya ada di antara laskarnya, kalau saja Arya Saloka tidak. Tiba-tiba terdengar suara Lembusura serentak. Sawung Sariti terkejut. Ia menoleh kepada ayahnya. Apa yang ayah maksud? Lembusura menggeleng. Tak apa-apa. Meskipun jawaban itu sama sekali tidak memuaskannya, namun ia tidak bertanya lagi. Ia sendiri sedang sibuk berangan-angan apakah yang kira-kira akan dilakukan nanti. Sekali-kali ia menoleh kepada laskarnya yang mengalir tak putus-putusnya. Dengan tersenyum ia berkata dalam hati betapa kuatnya orang per orang dari golongan hitam. Namun dengan ditimbun mayat laskar Pamingit yang tak terhitung jumlahnya, mereka pasti akan ngeri juga. Memang bagi Sawung Sariti jumlah korban dari laskarnya bukanlah soal. Meskipun demikian ia berpikir juga, tapi kalau terlalu banyak laskar ini akan berkurang. Dengan apa aku harus melawan Arya Saloka? Ia pun menjadi bimbang. Sawung Sariti sadar bahwa ia harus bertempur, sebab ia tahu benar bahwa orang hitam itu tak akan diajak berbaik hati. Ia sadar bahwa kalau selama ini mereka berdiam diri, bahkan dalam berbagai hal mereka membantunya, itu karena mereka mempunyai beberapa persamaan kepentingan. Tapi kemudian timbul pula angan-angannya,
jumlah laskar anak itu tak akan seberapa kuat. Ia mencoba membesarkan hatinya sendiri, meskipun setiap kali ia ingat kepada nama-nama Joko Soko, Lowo Ijo, apalagi Nogo Poso, mungkin juga Pasingsingan, Simorudro Tua, Bugel Kaliki, hatinya berdesir. Tetapi ia mencoba untuk menyembunyikan perasaannya, dan sekali lagi ia mencoba untuk membanggakan jumlah laskarnya. 100 bisiknya dalam hati. Laskarku pasti masih akan mempunyai banyak kelebihan. Dengan demikian, Sawung Sariti menjadi sedikit tenang. Sekali-kali ia menatap langit biru. Selai awan yang putih mengalir ke utara, seperti kapuk dihanyutkan angin, putih dan bersih. Tiba-tiba di balik awan yang bersih itu terbayang wajah Aryo Saloko. Alangkah cekatan tangannya memainkan tombaknya. Di sampingnya terbayang wajah yang meskipun memancarkan kesejukan hatinya, namun suatu ketika wajah itu cepat menyala melampaui nyala api. Maiso Jenar. Lalu apakah yang dapat dilakukan oleh seorang yang berwajah angker yang selalu berada bersama-sama dengan Maiso Jenar? Orang itu ternyata pernah menggemparkan laskarnya ketika ia melindungi bantaran di tanah lapang tempat orang-orang Banyu Biru menyelenggarakan tayub. Lalu terkenanglah ia kepada Wonomerto yang tua, yang pada masa kecilnya pernah membelai kepalanya, mendukungnya di punggung dan memberinya buah-buahan yang segar. Ketika awan putih itu telah menjalar semakin jauh, muncullah segumpal awan yang lain. Tiba-tiba nampaklah seolah-olah memandangnya dengan segan seorang wanita yang dikenalnya bernama Roro Wilis. Wanita ini pun bukan wanita kebanyakan yang berlari seperti kijang apabila ia mendengar bentang senjata. Bahkan wanita ini pernah diketahuinya bertempur di antara laskar gedangan melawan laskarnya. Yang muncul kemudian adalah wajah yang manis dari seorang gadis lincah, Endang Widuri. Yang melihat gadis ini pertama-tama di Karang Tumoritis, tapi kemudian di gedangan gadis ini dilihatnya pula sepintas. Namun dalam pertemuan yang sebentar itu tertanamlah suatu perhatian yang aneh kepadanya. Adakah gadis ini ikut serta dalam laskar Aryo Saloko? Agaknya gadis ini pun mampu mempermainkan senjata. Ketika angin yang kencang bertiup dari pegunungan, awan yang putih itu pecah berserakan. Seperti hati Sawung Sariti yang pecah pula. Nama-nama itu Aryo Saloko, Maiso Jenar, Putut Karangjati, Wonomerto, Roro Wilis, dan Endang Widuri itu pun pada suatu saat akan berdiri berhadapan untuk dilawannya. Apakah pekerjaan ini lebih ringan daripada melawan orang-orang golongan hitam? 100 kembali Sawung Sariti berdesis dalam hati. Tapi bagaimana dengan rakyat Banyu Biru? Suara hatinya membantah sendiri. Mereka agaknya masih tetap menunggu kedatangan Aryo Saloko, dan mereka pun pasti tak akan dapat diabaikan. Persetan, tiba-tiba di Sariti mengumpat. Semua harus aku musnahkan, baik golongan hitam maupun Aryo Saloko, Kamingit, dan Banyu Biru. Harus jatuh ke tanganku, kemudian akan aku kuasai Kedu Begelen, ke utara sampai ke Berkuto. Apalagi kalau Kiai Nogo Sosro dan Sapu Inten telah berada di tanganku. Sawung Sariti tersenyum sendiri. Yang akan tahu nanti bahwa cucunya akan mampu menggulung dunia. Suara itu mengumandang dalam otaknya, dibarengi oleh mengumandangnya derap langkah laskarnya. Di Banyu Biru peninggal laskar anaknya Ki Ageng Surodipoyono berdiri terpaku, memandang debu yang mengepul di belakang laskar itu. Meskipun ia masih tegak di alun-alun, namun hatinya serasa pergi bersama-sama dengan pasukan yang akan menghadapi pekerjaan yang cukup berat, melawan laskar golongan hitam. Setelah ekor dari iring-iringan telah lenyap di balik tikungan, barulah ia beranjak dari tempatnya, dan sambil menoleh kepada Maiso Jenar ia berkata, "Aku mengharap bahwa peristiwa ini akan dapat mendorong anak itu menyadari keadaannya." Maiso Jenar tidak menjawab, tetapi ia mengangguk.
Mari Langgir, ajak Ki Ageng Suro Dipoyono, kita kembali ke pendopo. Aku sudah menduga bahwa golongan hitam akan mengambil kesempatan ini, kata Maesa Jenar, ketika mereka telah duduk kembali di pendopo Banyu Biru. Bagaimana Anggir dapat mengetahuinya? Tanya Suro Dipoyono. Meskipun sebenarnya untuk menduga itu tidaklah sulit. Bahkan aku hampir pasti, jawab Maesa Jenar. Karena itu aku berusaha sedapat mungkin untuk menunda pertempuran. Maesa Jenar berhenti jenak sambil memandangi wajah Aryo. Tapi anak itu menundukkan wajahnya, kemudian terdengar Maesa Jenar meneruskan. Namun darah yang mengalir dalam tubuh anak-anak muda memang masih terlalu panas. Bahkan darah di dalam tubuhku ini pun rasa-rasanya masih terlalu sering mendidih. Ki Ageng Suro Dipoyono tersenyum, Kebu Kanigoro pun tersenyum. Kemudian Maesa Jenar menceritakan apa yang selama ini dialaminya di sekitar Candi Gedong Songo. Kehadiran gerombolan Lowo Ijo dan seorang berkuda yang meninggalkan tempatnya menghilang. Di balik cakrawala ketika orang itu melihat laskar Aryo Saloka mendekati Banyu Biru kemarin, golongan hitam pasti mengira bahwa pagi ini pertempuran sudah berkobar di Banyu Biru antara laskar Kakang Lembu Suro melawan laskar Aryo Saloka. Maesa Jenar mengakhiri keterangannya. Anggir benar, jawab Ki Ageng Suro Dipoyono. Untunglah bahwa pertempuran di Banyu Biru tertunda. Tuhan yang Maha Adil telah melaksanakan rencananya, menyelamatkan rakyat Banyu Biru dan Pamingit dari kekuasaan golongan hitam, desis Maesa Jenar. Andai kata pertempuran telah berkobar pagi ini, maka kedua laskar Pamingit dan Banyu Biru akan sama-sama hancur. Pamingit hari ini telah jatuh ke tangan golongan hitam. Lalu besok atau lusa Banyu Biru ini pun akan mereka telan habis. Aryo masih berdiam diri, namun kini membayang kembalilah dalam pelupuk matanya bagaimana gurunya berusaha mati-matian untuk menunda pertentangan yang mungkin terjadi antara laskarnya dengan laskar pamannya. Aryo kini dapat menyadari sepenuhnya bahaya apakah yang akan menimpa Pamingit dan Banyu Biru apabila ia benar-benar terlibat dalam pertempuran dengan pamannya. Dalam hati berkali-kali mengucap syukur serta berkali-kali ia menyebut kebesaran nama Tuhan yang telah merunda pertempuran itu. Dalam pada itu terasalah dada Aryo Saloka beserta rombongannya. Betapa Ki Ageng Suro Dipoyono menjadi gelisah. Agaknya ia benar-benar tidak sampai hati melepaskan Ki Ageng Lembu Suro dan Sawung Sariti pergi. Sebab ia pun tahu bahwa golongan hitam mempunyai orang-orang yang tak akan dapat dilawan oleh anaknya. Meskipun ia telah berusaha untuk menempa anak serta cucunya siang dan malam.